Hai, welcome to Crab Crab Aquatic. Bersama saya, Tony Bertiolios. Di Crab Venture kali ini, kita akan berbicara mengenai cara mengolah kepiting hingga menjadi masakan. Lebih lengkapnya, let's grab. Oke guys, jadi ini kepiting yang akan kita olah. Nah, cara membunuh kepiting yang baik dan benar adalah ada beberapa orang menggunakan langsung dibelah atau dipaksa buka. Tapi itu sih kayaknya menurut saya kurang baik lah. Yang lebih baik adalah cara membunuh kepiting yang baik dan benar adalah kita cukup menusukkan ke bagian sininya deh. Jadi di atasnya pantat ini ada sedikit celah di sini. Ini kita tinggal tusukkan ke arah sini. Jadi gunakan pisau yang tajam. 1, 2. Oke. Nah, kalau sudah ditusuk sebelah sini, itu biasanya kepiting akan mati seketika. Nah, jadi nggak sampai ibaratnya dia sakitnya berlebihan lah. Jadi kalau langsung ke jantung, dia langsung berhenti. Oke, setelah itu kita buka ikatan. Setelah buka ikatan, biasanya pastikan dulu kepitingnya ada gerak. Karena kadang-kadang waktu ada tusuk, itu tidak kena jantungnya. Jadi dia masih ada sisa-sisa tenaga, dan itu biasanya kadang-kadang seringkali orang kecapit pada saat seperti itu. Nah, hal yang harus dibersihkan dalam kepiting, nomor 1 adalah bagian pantat. Jadi ini dilepas aja, kemudian dipotong. Ini dibuang. Terus dibuka. Cara buka itu ambil dari samping sini, 1 jempol, nahan di bagian sini, ini terus dibuka. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah dibuka, di bagian kepiting yang harus kita buang adalah insang. Nah, kalau ada orang yang masak bersama insang, saya tidak recommended ya, karena insang ini adalah bagian yang kotor. Jadi kalau saya sih lebih sarankan ini untuk dibuang. Jadi ada 3 bagian harus dibuang, pantat, insang, dan bagian mulut. Karena di insang ini banyak parasit-parasit, bakteri-bakteri yang tumbuh. Jadi tidak sarankan untuk dimakan. Kemudian bagian berikutnya adalah mulut. Mulut itu ada di bagian mulut bawah. Kita buang aja. Ya. Nah, terus di bagian kepala itu juga ada bagian mulut. Nah, ini juga dibuang. Cukup ditarik sini aja. Nah, ini dibuang. Ya. Jadi ada 3 bagian harus dibuang. Pantat, insang, mulut bawah, dan mulut atas atau mulut lah. Nah, setelah itu, bagian yang paling kotor berikutnya adalah kepala. Kita bersihin bagian kepala dulu ya. Kepala ini biasanya bagian yang kotornya ada di bagian sini. Nah, Anda punya 1 sikat gigi untuk bersihkan. Ya, kayak gini. Ya, ini bersihkan karena ini bagian yang kotor. Jadi, tinggal cari aja sikat gigi yang tidak terpakai. Mau merek apapun bebas, yang penting sikat gigi. Oke, jadi seperti ini ya. Kepala-kepalanya dibersihkan karena bagian kepala ini banyak lumpur-lumpurnya juga. Kalau sudah, bagian berikutnya harus dibersihkan adalah di bagian lengan. Lengan ini sama bagian bekas insang sini, ini bagian kotor. Ya, jadi Anda bisa pakai bantu air, kemudian disikat. Oke. Bagian kaki-kaki sebelah sini, ini semua dibersihkan. Nah, ini kalau Anda lihat ya, ini banyak lumpur, pasti banyak lumpur. Karena di sini biasanya lumpur-lumpur nempel semua di sini, ya. Kemudian bagian pantatnya ini. Nah, ini juga bersihkan. Namanya juga bagian pantat ya, berarti kan pasti banyak kotoran ya. Nah, ini Anda harus bersihkan semua. Lebih baik lagi kalau Anda menggunakan air yang mengalir, ya. Tapi ini karena untuk peragaan, mungkin agak sulit ya mencari air yang mengalir. Minimal saya nggak menyampaikan hal yang harus Anda lakukan. Tinggal Anda lakukan dengan lebih baik dan benar. Jadi kayak capit-capit gini, Anda bersihkan semua, sikat semua. Karena kebersihan makanan buat saya adalah hal mutlak ya. Kita mengkonsumsi, kalau nggak bersih, nanti yang makan tiba-tiba besoknya ke belakang terus kan salahnya kita dong. Oke, kita sekarang masuk ke kitchen untuk masuk ke steam. Let's go! Oke, setelah kepitingnya sudah siap, dandangnya kita panasin dulu. Saatnya nih, wah, kita masukkan kepiting ke dalam dandang. Berapa lama prosesnya? Biasanya 20 menit. Jadi, kita tunggu 20 menit berikutnya ya. Oke guys, hari ini kita akan
membuat masakan namanya saus Padang khas kepiting ngiler. Nah, apa sih hal-hal yang kita harus siapkan? Yaitu pertama, bawang merah, jahe, dan bombay. 3 bumbu ini itu kita blender dulu, kemudian kita gongso sampai jadi seperti ini. Oke, ini namanya bumbu dasarnya. Nah, setelah itu kita harus siapkan bumbu yang untuk masakan berikutnya adalah saus sambal, saus tiram, saus tomat, gula, merica, dan sedikit micin. Oke, sekarang kita siapkan kepitingnya dan kita bikin bumbunya mulai dari wajan. Let's go! Oke guys, ini sudah 20 menit dari kita mulai masukkan kepiting ke dalam dandang. Sekarang kita ambil kepitingnya yang sudah kita steam selama 20 menit. Oke, nah setelah kepiting sudah di steam, kita akan mendapatkan warna yang seperti ini. Kita belah dua dulu. Oke, kemudian dia punya capitnya, karena biasanya kalau kepiting gede, capitnya keras banget, jadi mending dipisahkan dulu. Sama capit sini juga. Oke, terus dia punya badan kita belah dua, begini, ya, supaya waktu dimasak dagingnya bisa ngeresep dengan bumbunya. Nah, untuk capit, biar lebih mudahnya, kita patahin pas di sini. Oke, seperti gini. Nah, kemudian kita pecahin dulu supaya waktu masak lebih mudah dimakannya. Oke, sekarang kita bisa siap untuk masuk ke wajan. Let's go! Oke guys, jadi ini sudah selesai masak. Kita mulai plating ya. Oke guys, jadi ini kepiting saus Padang khas kepiting ngiler. Ini salah satu makanan yang paling favorit di tempat kita. Jangan lupa guys, dibantu untuk share, like, comment, and subscribe. Juga follow Instagram saya. Selamat menikmati and crab!